Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya Budi Lausen dulu ya. Ahmad Fikri Maulana, Cantika Ayu, Cindy Laura, Devi Indah, Sindra Anita, Farah Syifa. Hari ini masuk semua ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bangku ibuku. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai profil agripreneur dan peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Oke, untuk mengejar konsentrasi kalian, kita ice breathing dulu. Berdiri lagi. Oke. Ketika saya bilang selamat pagi, kalian tepuk 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang 1 kali. Selamat siang. Selamat malam tepuk tanpa suara. Ya. Paham ya? Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Selamat malam. Yuk, masih ada yang belum fokus ya. Kita ulang lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sudah fokus. Silakan duduk kembali. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis tanaman. Oke. Dan pada pertemuan hari ini kita belajar tentang profil agripreneur dan peluang usaha di bidang Agribisnis tanaman. Kira-kira kenapa kok perlu dipelajari? Ya, karena nantinya ketika kalian lulus ataupun nanti sebelum lulus bisa sebagai bekal kompetensi kalian untuk merancang dan menciptakan usaha di bidang Agribisnis tanaman. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu agripreneur? Ada, Bu. Ya, silakan. Izin jawab. Agripreneur merupakan wirausaha yang bergerak di bidang pertanian ataupun orang yang mengorganisasikan dan mengelola atau menanggung resiko suatu perusahaan pertanian atau agribisnis. Bagus sekali jawabannya, sangat bagus ya. Jadi secara singkatnya agripreneur itu kan terdiri dari 2 kata ya, agri dan entrepreneur. Agri itu pertanian, entrepreneur adalah pengusaha. Jadi pengusaha di bidang Pertanian. atau agribisnis tanaman. Kemudian kira-kira apa bedanya dengan petani? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Petani hanya mengerjakan usaha untuk kemudian sekedar dijual atau dikonsumsi sendiri. Ya. Sedangkan agripreneur
mampu menciptakan keunggulan, inovasi, memiliki kemampuan berkarya secara inovatif. Ya, betul. Ya, sangat betul yang dijelaskan temannya. Jadi namanya agribisnis tanaman itu tidak hanya fokus pada satu kegiatan saja. Kalau petani itu kan hanya produksi saja, hanya menanam saja. Ya, kalau agripreneur itu luas, bisa usaha di bidang pemasarannya, bidang persiapannya, ya, pengolahan hasilnya, termasuk juga budidaya tanamannya. Seperti itu ya. Ya. Kemudian jika kalian amati di sekitar kalian, ya, kira-kira apa saja usaha atau pekerjaan di bidang agribisnis tanaman? Ya, silakan. Jadi dari bidang yang pertama petani padi, yang kedua budidaya tanaman hias, yang ketiga budidaya bibit tanaman. Ya, bagus sekali. Mungkin ada jawaban lain yang kalian amati di sekitar kalian? Ya, jadi tadi sudah lengkap ya dijelaskan oleh Hafid. Ada yang sebagai apa? Petani ya. Kemudian sektor hulunya, ada sektor pengolahannya sampai ke pemasarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengidentifikasi ya, diharapkan kita dapat menganalisis peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Ya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita ya pada pagi hari ini, jadi nanti bila bentuk kelompok, kalian bentuk kelompok kecil untuk diskusi, kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD, di situ ada permasalahan, nanti kalian diskusi solusinya apa kira-kira, ya, kemudian nanti ada presentasi. Tentunya nanti Bu Dila melakukan penilaian. Penilaiannya apa saja? Yang pertama penilaian LKPD-nya. Ya, yang kedua dalam diskusi kalian harus aktif. Jadi ketika diskusi harus bekerja sama. Kemudian tiap peserta didik harus menuangkan idenya untuk menyelesaikan solusi, gitu ya. Kemudian juga Bu Dila akan menilai keterampilan kalian ketika presentasi dan juga tanya jawab. Jadi nanti presentasinya harus apa, jelas ya, komunikatif. Kemudian juga ketika tanya jawab harus kritis, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang Bu Dila akan memaparkan sedikit tentang profil agripreneur. Jadi seperti yang sudah dijelaskan temannya tadi, agripreneur adalah apa? Seseorang yang memiliki usaha di bidang agribisnis tanaman. Ya. Nah, agribisnis tanaman itu tidak hanya di satu bidang saja, ada di sarana produksi. Contohnya apa? Ya, kemudian produksi usaha tani, pengolahan hasil, sampai ke pemasaran. Nah, kemudian sebagai seorang agripreneur tentunya kita harus punya karakter. Ya, tujuannya untuk apa? Biar selain usahanya sukses, kemudian menciptakan kesejahteraan ya. Di sini ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang agripreneur. Yang pertama adalah jujur. Ya, saya kira jujur ini di semua pekerjaan harus kita terapkan ya, tidak hanya di agripreneur. Jujur, contohnya kalian menanam tanaman yang bukan organik, tapi ketika kalian jual, kalian bilang ini produk organik. Itu kan sudah tidak termasuk karakter seorang agripreneur. Nah, kemudian kita bahas tentang peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Apa itu peluang usaha? Kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan bisnis. Ya, jadi peluang usaha itu adalah kesempatan atau bisa juga ide. Misalkan kalian punya ide ya, yang kemudian dikembangkan, itu namanya sudah peluang usaha. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan bisnis. Tentunya dalam bisnis kita tujuannya untuk meraih pendapatan ya. Kemudian selanjutnya kita akan menyimak tayangan video ya tentang seorang agripreneur yang bisa melihat peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Indi. Saya
Saya petani muda Sukabumi, tepatnya di Desa Magaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya berfokus pada budidaya hortikultura sampai ke pemasaran hortikultura. Artinya pertanian yang saya jalankan ini terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah membentuk sebuah korporasi pertanian yaitu Koperasi Tani bernama Tani Mandiri Sejahtera atau Kamar Agrokam. Koperasi Tani Mandiri Sejahtera ini merupakan koperasi produsen pertanian yang tepatnya berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, yang alhamdulillah sudah tersebar di 7 desa sekecamatan Sukaraja. Alhamdulillah saat ini kami memiliki lahan seluas 25 hektar dan tersebar di daerah tersebut. Saat saya memutuskan menjadi petani itu memang suatu hal yang saya pikir juga orang batin. Dalam artian saya kan sejak SMA sudah tidak di rumah, saya SMA Mandau, kemudian kuliah di Jakarta. Kemudian ketika saya memutuskan kembali ke desa jadi petani, sedangkan teman-teman saya yang di sini rata-rata mereka merantau ke kota. Ada yang jadi karyawan swasta, ada yang di apa, gitu macam-macam lah. Tapi saya sudah jauh-jauh sekolah juga kembali jadi petani. Itu banyak lah omongan tanggal masyarakat yang bijak. Oke, kita sudah simak bersama ya tentang profil agripreneur dan peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Oke, kira-kira dari video yang sudah kita simak, apa saja jenis usaha yang dijalankan? Yang saya jawab, ya silakan. Ada beberapa usaha yang dijalankan oleh petani tersebut. Salah satunya yaitu usaha di bidang budidaya hortikultura atau konfrek, pemasaran hortikultura yang dijalankan dari hulu sampai hilir dan membentuk sebuah koperasi pertanian. Contoh produk yang dihasilkannya adalah mengelola cabai rawit atau cabai hijau menjadi sambal dan cabai bubuk yang dijadikan mencabai semacam chili oil. Oke, betul sekali ya. Jadi yang ditampilkan di situ ada beberapa jenis usaha, mulai dari hulu, kemudian on farm sampai off farm, ya. Kemudian dari video yang kalian simak, kira-kira karakter apa saja yang ditunjukkan sebagai seorang agripreneur? Saya Bu, Ya, silakan. yang ditunjukkan adalah kreatif dan inovatif karena bisa membuat dan menyusun perancangan dengan matang dan efektif. Selain itu juga mampu mengelola suatu sistem yang menguntungkan bagi pihak satu dan pihak lainnya. Oke, betul sekali. Jadi karakter yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Jadi ternyata ya karakter dari agripreneur yang sudah Budila jelaskan tadi sudah dimiliki ya oleh video yang kita simak bersama. Gitu ya. Kita akan melakukan diskusi. Jadi sebentar lagi kalian bentuk kelompok diskusi ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian nanti Budila akan jelaskan pengerjaannya melalui LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan sekarang bentuk kelompok. Silakan posisikan kursi dan bangkunya untuk diskusi. Oke, sekarang Budila akan membagikan LKPD-nya. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil. Kelompok 1. Kelompok 2. Apa sudah dapat LKPD semua? Sudah. Oke, saya jelaskan untuk LKPD 1 ya. Jadi LKPD 1 itu ada studi kasus tentang profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman ya. Di situ ada tayangan video, bisa kalian menonton dengan teman sekelompoknya ya. Kemudian kalian analisis dengan menjawab soal yang ada di LKPD. Dan untuk tambahan referensi, kalian bisa scan barcode ya artikel yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Bisa dimulai. Iya, ininya. Ini artikelnya ada ya. Ini ya, lihat.
cabai di perkebunan. Sejak beberapa hari terakhir, berbagai jenis cabai dan sayuran di pasar tradisional Jebongan, Sleman, Yogyakarta kini terus mengalami kenaikan. Awal mula kita menginisiasi ide Inofarm ini sebenarnya dari yang pertama adalah tawaran mengolah satu lahan itu di area perkotaan. Akhirnya pada saat itu kita survei, kita analisis, kita coba survei pasar, kebutuhan apa saja yang memang dibutuhkan di daerah sini. Lalu kita coba izin dengan pemerintah setempat untuk mengadakan usaha. Yang paling sering atau pertanian terpadu. Akhirnya dengan dua masalah itu kita bisa tutupi. Kita juga ingin dengan adanya usaha ini kita bisa mengedukasi masyarakat ya bahwasanya nggak melulu dunia peternakan itu selalu merugikan. Oke, setelah kalian nonton tayangan videonya ya bisa langsung melakukan diskusi untuk penyelesaian pertanyaan di video ya. Kalau ada hal yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan. Ya, kemarin cukup lama dan juga karena ini sayur ini sangat kelihatan. Kemudian beras Ini kan bisa jawabnya dari ya, jadi jawabnya bisa dari bahan ajar ya, materi ajar, sama kalian bisa lihat artikel ini untuk referensinya ya. Scan. Selamat sore pemirsa. Ini materinya. Referensi. Urban farming sebagai alternatif ketahanan iklim perkotaan sektor pertanian. Gabung sama videonya. Nah, jadi untuk yang nomor 1 itu nanti kalian jawab. Nah, di sini bagaimana profil agripreneur yang ditayangkan ya. Jadi di video itu kira-kira apa saja karakter yang muncul. Misalkan kreatif, kalian tunjukkan kegiatannya ini gitu ya. Misalkan mampu membaca peluang, apa kegiatannya di sana gitu ya. Paham? Paham. Sudah ya? Yang mana sekarang waktunya presentasi. Jadi silakan kalian setiap kelompok nanti masuk di depan untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Kemudian nanti kelompok lain bisa menanggapi atau menanyakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan untuk kelompok yang ingin maju terlebih dahulu. Ya, silakan.
Dari permasalahan tersebut kami dapat melakukan alternatif solusi dengan cara membudidaya tanaman yang mudah tumbuh dan berproduksi plastik manajemen plastik. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bila ada yang bertanya, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan pendapat Anda cara untuk mengatasi permasalahan gagal panen. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal. Dengan cara menganalisis peluang pasar dan kebutuhan masyarakat atau yang dibutuhkan masyarakat di musim sekarang itu apa? Betul. Terima kasih. Oke, sebenarnya untuk mengatasi penyebab gagal panen tadi ya, bisa diatasi pencegahan atau preventif untuk mengurangi resiko itu. Nah, itu ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 3. Kira-kira apa solusinya? Jadi kita bisa menerapkan pertanian urban farming dengan hidroponik ya, atau hortikultur yang mana itu dilakukan di greenhouse. Jadi itu dapat mengurangi penyebab gagal panen petani akibat iklim. Itu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Dari diskusi hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penyebab dari gagalnya panen seorang petani disebabkan oleh perubahan iklim. sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Ayo eating is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Setiap kelompok tadi sudah memaparkan versi diskusinya ya. Bagus sekali. Setiap kelompok punya kreativitas tersendiri ya dalam menyampaikan hasil diskusi di luar materinya. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut ya ke kegiatan selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Kita mulai. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Untuk selanjutnya ya, kira-kira dari pembelajaran kita, dari presentasi, dari diskusi, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Saya. Ya, dulu silakan. Kesimpulannya menurut saya itu seorang designer harus memiliki kreatif dan inovatif, bekerja sama dan juga disiplin dan juga mampu membaca peluang pasar dan usaha. Karena seorang designer merupakan orang-orang yang selalu mencari dan menciptakan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Saya Ya, silakan. Karena tidak semua peluang usaha itu membutuhkan modal yang besar, maka kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang memiliki sikap kreatif, inovatif. Tetapi sebelum kita benar-benar terjun, pahamilah kebutuhan pasar di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kita bisa saling membutuhkan. Karena kita butuh masyarakat untuk transaksi dan sebaliknya, masyarakat butuh kita untuk kebutuhan pokoknya. Tepat sekali. Jadi cukup kritis ya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah seorang entrepreneur ya harus memiliki karakter dan komitmen yang kuat, berorientasi jangka panjang dan mampu membaca peluang pasar yang besar. Kemudian yang kedua, peluang usaha di bidang agribisnis itu ada 4. Yang pertama sektor hulu, kemudian orfa, apalagi selanjutnya Budila akan melakukan post-test untuk mengetahui apakah kalian sudah paham ya tentang materi yang sudah kita pelajari. Silakan HP-nya dipersiapkan. Oke, linknya sudah Budila kirim di grup WA. Silakan kalian akses.
sudah mulai, silakan bisa langsung diakses dan dikerjakan. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan skor tertinggi? Fokus ya, mengerjakannya, tidak perlu tersinggung. Pagi hari ini kita melakukan refleksi dengan mengisi Google Form. Nanti Budila kirimkan di grup kelas. Sudah ada ya? Silakan diakses. Di sana ada beberapa pertanyaan bisa kalian isi berdasarkan kondisi kalian selama mengikuti pembelajaran. Peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Oke, selesai.